Seorang anak laki-laki memakai kacamatanya, lalu sadar bahwa temannya telah menukar kacamata aslinya dengan kacamata mainan. Ia segera pergi mengambil kacamata aslinya, tetapi dia lupa kalau siapapun yang ia lihat akan berubah menjadi batu selama 1 hari. Untuk menyelamatkan temannya, ia pura-pura membuat pameran patung batu dan menempelkan tulisan "Dilarang menyentuh". Sekarang ia harus berjalan sambil menutup mata. Namun di tikungan tangga tiba-tiba muncul 2 gadis. Ia tidak punya pilihan lain, jadi ia mengangkat mereka dan meletakkannya di ruang kelas. Sedikit demi sedikit, semakin banyak orang berubah menjadi batu karena dirinya, sampai akhirnya seluruh kelas dipenuhi patung batu. Akhirnya ia bersembunyi di ruang peralatan. Tapi saat ia berbalik, ia melihat gadis tercantik di kelasnya. Gadis itu mengira bahwa dia menyukainya dan sengaja mencari kesempatan untuk berduaan dengannya. Padahal kenyataannya, setiap kali anak laki-laki itu mulai memiliki perasaan pada seseorang, kekuatannya menjadi tidak terkendali. Karena itu ia langsung menutup matanya dan menyuruh gadis itu pergi secepat mungkin. Ia membuka jendela dan melihat seorang anak laki-laki berkacamata di luar. Untuk mencegahnya berubah menjadi batu, ia harus membuat anak itu tidak bisa melihat untuk sementara waktu. Setelah mendapatkan kacamatanya kembali, ia pergi ke tempat yang sepi dan menggunakan kekuatannya untuk mengubahnya menjadi kacamata khusus buatan rumahnya. Sekarang ia tidak lagi takut kekuatannya akan melukai orang lain. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada poster pertunjukan sulap di dinding. Karena bosan, ia pergi ke lapangan untuk menontonnya. Di sana ia melihat seorang pesulap diikat lalu dimasukkan ke dalam kotak besi. Ia mengira pesulap itu benar-benar dalam bahaya, jadi ia langsung teleport ke dalam kotak untuk menyelamatkannya. Namun ternyata di dalam hanya ada sebuah radio. Masalahnya, kekuatan teleportasinya masih dalam cooldown selama 5 menit. Sementara di luar, sang pesulap mulai menusukkan pedang ke dalam kotak. Untungnya ia sempat membuat rantai untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah itu, asisten pesulap mengangkat kotak tersebut ke udara. Saat itu kekuatan teleportasinya masih membutuhkan 2 menit lagi untuk aktif kembali. Tiba-tiba tali penyangga putus dan kotak itu jatuh dengan cepat ke bawah. Namun ia sama sekali tidak panik. Tepat sebelum menyentuh tanah, ia melompat sedikit dan berhasil selamat dengan mudah. Tak lama kemudian ia mencium bau bensin lagi. Sang pesulap menyiramkan bensin di sekitar kotak lalu membakarnya. Orang-orang di luar berteriak panik, tetapi baginya semua itu hanyalah tantangan kecil yang membosankan. Kemudian pesulap kembali berteriak dengan penuh semangat. Ia merasa seolah ada bulldozer yang melaju langsung ke arahnya. Tapi tepat saat itu kekuatan teleportasinya akhirnya siap digunakan lagi dan ia langsung keluar dari kotak. Di detik berikutnya pesulap muncul kembali di atas panggung dalam keadaan selamat. Saat itulah ia sadar bahwa semua tadi hanyalah bagian dari trik sulap besar dan jujur saja, menurutnya pertunjukan itu benar-benar seru.